Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya? Ada yang sakit gak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita mengawal kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan ikrar dan doa bersama. Hari ini ikrar dan doa akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Ananda Alina. Lanjutkan doa, yuk dipimpin sekalian. Tempat duduk sebelah kepala, doa mulai. Oke anak-anak, dengan menyanyikan lagu tersebut, semoga anak-anak tambah mencintai negara kita. Nah, oke, anak-anak hari ini sehat semua. Semoga ibu berharap anak-anak semangat belajar tetap sehat selalu. Nah, tetap ingat nak, selalu melaksanakan protokol kesehatan. Dengan cara apa? Di pertemuan kita kali ini, nanti kita akan membahas lanjutan materi dari yang kemarin. Nah, kita akan bahas tentang tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Di subtema 2, yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Di kemarin itu kita sudah belajar tentang apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Nana harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nak, yang pertama, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Nah, dan siapa saja di situ? Nah, yang pertama itu ada Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Beliau memimpin Kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Nah, yang kedua, kerajaan Islam yang kedua apa? Yaitu ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Anak-anak tahu di mana Mataram itu? Nah, kalau di situ kita lihat keterangannya. Sultan Agung Hadi Prabu Hanyoro Kusumo itu lahir di Kota Gede Mataram. Dan ada lagi makam-makam Raja Mataram. Nah, perjuangan para pahlawan itu sudah diatur oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Nah, itu sikap yang harus kita teladani. Oke. Nah, ini tanya, coba. Yang pertama, sikap kepahlawanan apa yang dapat diteladani dari para tokoh tersebut? Yuk, siapa mau menjawab? Berani. Berani. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Di sini Buin punya sebuah teks. Yuk Buin minta tolong satu anak untuk membaca. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Nah, coba dari teks itu kira-kira informasi apa saja yang anak-anak peroleh dari penggalan teks tersebut? Siapa bisa mengungkapkan? Yuk, Mas Abdul mungkin. Tegas, Bu. Ya, tegas. Kemudian apalagi informasinya yang bisa diperoleh dari teks tersebut? Satu lagi. Oh, Mas Ulil, ya Mas Ulil. Imam Bonjol lahir di Pasaman, Sumatera Barat. Ya, Imam Bonjol lahir di Pasaman, Sumatera Barat. Ini anak-anak tadi kan kita sudah membaca teks. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan informasi dari teks pada tabel? Coba sekarang dari perwakilan kelompok. Nah, coba dari pertanyaan yang pertama. Mencari informasi dari berbagai sumber tentang peninggalan kerajaan Goa Talo. Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Yang keras, Dok. Benteng Fort Rotterdam dan pelatihan informasi jumlahnya. Iya, di situ ada peninggalannya berupa benteng Rotterdam, kemudian ada batu pelantikan dan Masjid Junaya. Kira-kira nih Mbak Cinta dapat informasinya dari mana? Iya, bisa browsing ya nak. Tokoh zaman sekarang
banyak yang meneladani sikap kepahlawanan tokoh zaman kerajaan Islam. Iya. Jadi nak, tokoh yang sekarang itu mereka banyak mengambil teladan dari tokoh-tokoh terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, nah ini nanti anak-anak silakan download LKPD-nya. Di situ ada sebuah teks yang harus anak-anak kerjakan. Nanti silakan dikerjakan. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Nah ini, silakan nanti anak-anak cermati. Kemudian isikan di tabel situ ya, di tabel yang ada. Kalau sudah seperti biasa, silakan anak-anak upload kembali. Sekarang punya pertanyaan, mengapa kita termasuk para pahlawan dapat melihat benda? Nah, seperti tadi di teks tadi Imam Bonjol dengan gigih berani melawan Belanda. Nah, kenapa kira-kira Imam Bonjol dapat melihat musuhnya ketika berperang? Kira-kira jawabannya apa, Nak? Karena musuhnya sudah dekat. Ya, karena musuhnya sudah dekat, pasti terlihat, betul sekali. Selain itu, nah itu kalau pahlawan nasional. Nah, kalau kita, kenapa kita bisa melihat benda-benda sekitar kita? Kira-kira kenapa, Mas? Karena cahaya dari benda memantul ke mata. Iya, nah kita dianugerahi Allah punya dua mata. Nah, cahaya dari benda itu memantul ke mata kita. Jadi kita bisa melihat benda-benda sekitar kita. Nah, kalau di sekitar kita itu tidak ada cahaya, itu pasti yang terasa gelap. Kita tidak bisa melihat sekitarnya. Ini akan kita bahas tentang pemantulan cahaya. Sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening. Nah, saat melewati benda bening, cahaya dapat menembus dan diteruskan. Jika mengenai benda yang gelap, cahaya akan dipantulkan. Nah, kemudian pantulan cahaya masuk ke mata sehingga mata dapat melihat benda tersebut. Nah, pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua. Ada pemantulan teratur dan ada pemantulan tidak teratur. Apa itu pemantulan teratur? Yaitu pemantulan cahaya yang terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Nah, supaya lebih jelas, kita saksikan video yang praktik pemantulan cahaya ini. Akan dilihat. Nah, oke anak-anak, dari video yang kita amati tadi itu salah satu contoh kecil bahwa bukti cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, kita lihat tadi ya, garis-garis cahayanya menembus benda yang menembus cermin tadi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silakan nanti download LKPD yang kedua. Di sini anak-anak nanti mempraktekkan secara mandiri. Nah, di situ ini percobaannya sederhana, hampir seperti yang di video tadi. Peralatannya sederhana, Nak. Hanya butuh cermin datar, sisir, kemudian senter. Nah, silakan nanti anak-anak coba dipraktekkan, kemudian hasilnya nanti silakan laporannya dituangkan dalam LKPD ini. Tugasnya ini kapan? Nah, silakan dikumpulkan maksimal 3 hari ke depan. Oke. Pelajaran kita hari ini cukup. Coba sebelum kita tutup, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Tadi sudah belajar apa aja, Nak? Hari ini kita sudah mempelajari tentang raja-raja masa Hindu dan Buddha. Kira-kira, Nak, adakah yang belum paham tentang materi hari ini? Kalau belum ada, silakan anak-anak kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan lupa anak-anak kerjakan tugasnya. Sifat-sifat cermin, lupa Nak, tetap di rumah, jaga kesehatan, sholat 5 waktunya, dan tetap membantu orang. Oke, Nak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sama kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua, anak-anak hebat semuanya.